Ya, sadar kita itu la haula wala. Sadarilah ketika kita mengatakan hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak mungkin Allah mau menerima perwakilan ketika kau merasa kau lebih hebat. Tidak mau itu. Bukankah dikatakan itu, kalau kau ada, aku nggak ada, kata Allah. Kalau kesadaran lain yang kau bangun, aku jauh. Tapi kalau kesadaran tentang keberadaanku yang ada di diri kau, itulah nikmat, itulah surga ma'rifat itu. Nah, itu tegas saja saya ulang. Itulah surga ma'rifat itu. Nah, maka ini dilatih sehingga kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah bisa dapat merasakan itu. Ya, paparan ini bukan sekadar mau diketahuin, dipraktekkan. Baru kita nanti memahami, oh inilah rupanya yang dimaksud Allah itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat. Kan kita kan sering menerjemahkan begitu. Tapi dengan hanya kesadaran ketuhanan itulah yang menjanjikan ketenangan dunia akhirat. Sesudah kelahiran kita pertama secara fisik, sesudah dengan penanggalan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir. Dan pada malam hari ini kita coba kembali melihat kelahiran kedua kita. Kelahiran yang kedua ini yang kita maksudkan adalah kelahiran spiritual kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita melakukan muhasabah, perlu kita melakukan perhitungan. Yang harus kita hitung itu adalah dalam waktu 24 jam mana yang lebih menonjol kesadaran ketauhidan, kesadaran ketuhanan, atau sadar Tuhan, atau sadar ego atau sadar kemanusiaan kita. Bagi kita kesadaran ketuhanan itu, jemaah dimuliakan oleh Allah, itu merupakan hal yang pokok, hal yang wajib bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memunculkan kesadaran ketuhanan itu? Tentu dari pengenalan kita kepada diri kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, sesuai dengan kajian kita minggu yang lalu di dalam muqaddimah, coba kembali kita renungkan, kita resapi, kita rasakan. Ya, Engkau wujud di dalam kudratku, Engkau wujud di dalam iradatku, Engkau wujud di dalam ilmuku, Engkau wujud di dalam hayatku, Engkau wujud di dalam samaku, Engkau wujud
di dalam basarku, Engkau wujud di dalam kalamku. La ilaha illallah. Engkau wujud, Engkau wujud, Engkau ada ya Allah di dalam kudratku. Artinya kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basar kalam itulah wujud Allah Ta'ala pada diri kita. Maka setelah memahami itu, jemaah dimuliakan oleh Allah, ya kita lahirkanlah ya kesadaran tentang ketuhanan itu, yang saya sebut dengan menyatukan frekuensi tauhid. Ya, jadi kita tidak lagi memandang diri yang fana ini, tapi melihat diri yang qadim. Sadarilah itu. Ya, sadari itu. Maka kalau sudah kita bisa menyadari itu dengan sendirinya, sadarnya ego atau sadarnya kemanusiaan itu dengan sendirinya panah gitu dia. Dengan sendirinya dia itu lenyap, dengan sendirinya dia itu hilang. Ya, kembali kita renungkan hadis Nabi, wujudika zambun. Wujud itu kan ada. Kalau kau merasa kau ada, zambun. Zambun itu dosa yang amat besar. Dosa apa di situ? Dosa yang paling tak disukai Allah. Itulah dia dosa syirik. Jadi kita nggak ada. Maka kalau tidak ada, jangan lagi ditampilkan kesadaran insan itu, tapi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan itu bukan kita mau menjadi Tuhan, tapi sadar kita, ya, bahwa diri sejati kita ini, diri hakikat, diri sebenar-benar diri kita ini, itu yang kita sadari. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia konsekuensi dari orang yang bertauhid, sadar Tuhan. Jadi kalau kita mau berzikir, kita mau sholat, ya sadar Tuhan ini dulu, sadar Tuhan dulu, ya. Nah, inilah dia kalau dikaitkan dengan di Thariqat Naqsabandiyah, mengumpulkan segala pengingatan ya kepada Allah. Artinya tidak ada ingatan yang lain, hanya kepada Allah. Jadi sadar Tuhan gitu loh. Ya, dan ini mesti kita latih. Kendati memang itu sangat-sangat bisa terjadi, kadang maksimal kesadaran itu, kadang kesadaran itu hilang. Kalau itu yang terjadi, itu nggak masalah gitu. Ya, asalkan kita hilang kesadaran itu, munculkan lagi sadar Tuhan itu. Nah, inilah syidra. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, sadar. Karena jemaah dimuliakan oleh Allah, ini seringkali saya katakan bahwa batasan jarak antara kita dengan Allah itu tidak jarak geografis, tapi jarak kita dengan Allah di kesadaran itu. Itu jarak kita. Kalau sadar, kita sadar Tuhan gitu. Dengan melihat, menyaksikan ya diri Allah yang sudah ada pada diri kita itu, ya, saksikanlah itu. Nah, itu aja disaksikan. Itulah makna musyahadah itu, menyaksikan kita. Nah, itulah yang ditawajuhkan itu. Ya, itu yang kita dalam berzikir itu. Ya. Nah, sadari, rasakan. Ya.
Nah, kita bisa nyambung dengan Allah pada frekuensi itu, jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah, pada frekuensi kesadaran ketuhanan itulah seumpama kita sholat, zikir, baca Quran. Nah, lewat kesadaran itulah kita sesungguhnya berkomunikasi dengan Allah. Ini tidak boleh hilang ini. Jangan. Makanya itu tadi dikatakan hadis Nabi itu, sesudah wujudika jambun, wujud kau itu enggak ada dan jangan pernah kau merasa ada. Artinya jangan ada kesadaran kemanusiaan, kesadaran ego, keakuan, anania itu. Tapi sekali lagi sadar akan Allah. Maka Rasulullah di hadis yang kedua itu mengatakan mutu qabla anta mutu, matikan. 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 Jangan lagi kita merasa kita ada. Maka kesempurnaan ma'rifah itu ketika Allah wujud, kita sudah nggak ada di situ. Ya, makanya saya suka belakangan ini menerjemahkan ma'rifat itu, ma'rifat kepada Allah itu menuju Allah, meninggalkan keakuan kemanusiaan itu, gitu dia. Manusia. Jadi makanya kemarin itu kajian kita yang kemarin itu saya katakan keberadaan kita adalah seperti orang tidur. Tidur itu ashabul maut, saudaranya mati. Yang tidur itulah kita sesungguhnya. Ketika kita bangun begini, yang bangun ini siapa? Sesungguhnya dengan kebangunan kita, kita sadari apa bangun dan sadarnya adalah sadar Tuhan. Gitu dia, sadar itu. Iya. Nah, kalau ini terjadi jemaah dimuliakan oleh Allah dan kita terus melatih, ya. Jadi kalau ada 3 prinsip tasawuf, ada takhalli, ada tahalli, ada tazalli. Takhalli itu membuang keakuan. Ya kan? Ya, yang nggak baik. Takhalli itu adalah tahalli itu adalah memasukkan ya kesadaran ketuhanan itu. Dia bisa diterjemahkan ke situ. Dan tajalli itu adalah nyata Allah. Ya, berhentilah di situ, tawajuhkanlah itu, pandanglah itu. Ya. Fokus pada titik itu. Jadi begitu kita bangun tidur, jangan lagi kita mengatakan yang bangun itu kita. Bukan kita lah gitu. Ya, tapi sesuai dengan kaji itu tajalli. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pulang ke kaji kita yang lalu, mengulang-ulang kaji, ya, kenapa kita harus memiliki kesadaran ketuhanan itu? Ya, coba kita lihat, ya, ketika ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad, ya, masih ingat kan? Ketika ruh itu meliputi seluruh tubuh kita ini, tidak ada yang tak diliputinya, tidak ada rongga yang tidak ada ruh, itu yang disebut dengan nyawa. Ingat tuh kan? Mari kita lihat, makanya ini sebagai dasar kita mesti memiliki kesadaran ketuhanan. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, dan dia masuk ke seluruh rongga sehingga tidak ada yang tidak ada dia di situ. Ini lihat diri kita sendiri, jasad ini, maka itu disebut dengan nyawa. Masih ingat itu kan? Ketika dia itu masuk ke dalam seluruh tubuh dan dia memberikan semangat, ya, sehingga hidup ini kita bersemangat, itu disebut dengan jiwa. Ayo kita lihat di mana Allah nggak ada nanti di diri kita.
ketika ruh itu ke dalam jasad, dia turun naik, maka itu disebut dengan napas. Di diri juga. Ini untuk membangkitkan kesadaran ketuhanan itu. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, ya dia berkehendak, ya dia disebut dengan qalb, hati. Coba, ketika dia berkeinginan maksud saya, ya, berkeinginan itulah yang disebut dengan nafsu. Ya, ketika kita berusaha, ya, ruh masuk ke dalam jasad ini dan kita berusaha, maka disebut itu ikhtiar. Itu dia juga. Ya, ketika dia berpikir, ruh masuk ke dalam jasad, kita berpikir, maka pandanglah itu adalah akal. Siapa itu? Dia juga. Ya, ketika dia jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ruh ke dalam masuk dalam jasad, meyakini, yakin, itu disebut dengan iman. Dan itu juga di diri ini. Nah, ketika dia nanti itu berkuasa, itu yang kita sebut dengan kudrat. Ketika dia berkehendak, disebut iradat. Ketika dia mengetahui, disebut ruh. Maka sempurnanya apa? Tidak ada di diri ini, maaf, ya, melalui sifat-sifat yang itu tadi. Kalau selamanya ini kan kita hanya fokus yang 7. Sebenarnya betullah manusia ini mazhar, tempat melihat Allah. Maka manusia itu wajib memiliki kesadaran ketuhanan. Bagaimana tadi melihat kesadaran ketuhanan itu? Lihatlah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulit, daging, tulang, sub-sub, semua nyata Allah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Maka tidak ada alasan kita lagi membangun kesadaran akal, kesadaran manusia. Beda jemaah, kesadaran akal dengan kesadaran ketuhanan. Kalau kesadaran akal, 7 benda, uang katakan 5.000, ya, kalau kesadaran akal kita sedekahkan 1, sisa 4. Matematikanya berkurang dari 5 jadi 4. Tapi kalau kesadaran ketuhanan kita sedekahkan 1 menjadi 7 cabang. Setiap cabang 10. Simpulnya apa? 1 yang kita sedekahkan menjadi 70 kan? Nah, kan nampak kan perbedaan itu. Jadi kesadaran ketuhanan itu. Ya, kesadaran ketuhanan inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jembatan kita untuk usul, untuk sampai kepada Allah. Ya, karena ibadah sholat saya katakan ibadah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, belum bisa kita bertakbir sebelum kita kesadaran ketuhanan itu. Ya, bagaimana lahirnya kesadaran ketuhanan itu? Dengan ma'rifat yang sempurna. Sadar itulah kita bangun. Itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut zikir tanpa huruf, tanpa suara itu. Sadar itulah. Dan inilah yang menjadi penilaian Allah kepada hamba. Kalau tidak ada kesadaran itu, ya kita ini mirip-mirip binatang. Ya. Nah, intinya itu kaji kita. Tinggalkan
ya rasa-rasa yang selamanya ini, rasa nano-nano itu, ya fokus kita sadar, dengan sadar, ya dengan sadar. Maka perlu latihan, ya sadar mata gimana, yang melihat ini bukan aku, ini kau ya Allah, sifat kau, ya, yang mendengar ini, yang melihat, yang berkata-kata, sadar Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan kita itu sholat hanya gerakan saja, tetapi tidak ada sadar Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, maka cara-cara yang harus kita lakukan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sadarlah kita. Yang pertama, sadarlah kita tentang sadar ketuhanan. Maka besok pagi coba kawan-kawan deteksi diri ketika kita bangun itu, ya, kalau dibikin pertanyaan mana duluan sadar dari berpikir, tentu sadar dulu baru berpikir. Ya, itu langkahnya. Kalau berpikir dulu baru sadar, ancamannya adalah kita yang akan diatur pikiran. Tapi kalau sadar dulu, tapi isi sadar itu tentang sadar Allah. Dengan cara apa? Lahirkan, bangkitkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita paham. Jadi jangan bangkit begitu terus, ya lari atau apa. Ya, jangan kita kalah dengan kucing. Kucing saja kalau dia bangun nggak terus lari dia. Ya, malah dia senam dulu. Ya kan? Dia ya itu dulu. Nah, kita seperti itu. Ya. Nah, dan ini harus kita lakukan kawan-kawan lewat latihan ini. Itu sarana latihan maksud saya. Sadar Tuhan. Sadar. Ya. Karena memang sudah dikatakan innallah muhitum fil alamin. Allah, keberadaan Allah itu yang meliputi. Kalau yang meliputi itu adalah diri yang itu, maka diri yang zahir, keaku-akuan itu dihilangkan, ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, nafikan diri zahir, artinya kesadaran yang biasa kita miliki karena kita sudah mengaji dan sudah diberi petunjuk, tapi sadarlah kita tentang Allah. Ya, akhirnya jemaah dimuliakan oleh Allah, ingat ini, ya, maknanya ini dipahami baik-baik, ya, la yazkurullah illallah. Ya, tidak ada yang bisa ingat kepada Allah terkecuali orang yang makrifat kepada Allah. Tidak ada yang ingat kepada Allah, kalau kalimat bakunya, tidak ada yang bisa ingat kepada Allah terkecuali Allah itu sendiri. Jadi saksikanlah itu, ya, dengan penyaksian yang sempurna. Maka itu harus kita lakukan. Disitulah letak maqam musyahadah, maqam penyaksian. Ya, disitulah kita menyaksikan. Ya, nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa kita latih. Ya, untuk apa namanya tadi, bangkit kesadaran itu, lenyap, ya, lenyap selenyap-lenyapnya, ya, keakuan diri itu. Ya, ingat kawan-kawan sekalian, ya, keakuan diri itu adalah najis batin. Ya, kalau sudah najis yang dibawa beribadah, apalagi najis itu sendiri yang beribadah, tentu ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Kalau najis jahir bisa dibersihkan dengan air, tapi kalau najis batin, kesadaran kemanusiaannya juga,
yaitu hijab. Tak bisa dibersihkan dengan air. Membersihkannya dengan cara apa? Dengan cara mematikan diri sebelum mati. Ya, jangan lagi ada jemaah dimuliakan oleh Allah rasa keakuan itu. Ya, lihat, ya, sadar itu lihat. Karena sesungguhnya saya ingin katakan, sadar itu pun itu adalah Allah itu sendiri. Sadar itu dia. Ya. Nah, dengan makrifat secara keilmuan, secara ilmu kita sudah pelajari begini begitu dan nah sadari. Disitulah jarak kita, disitulah frekuensi ketauhidan antara kita dengan Allah. Bisa kita pahami itu ya? Bisa ya? Intinya apa? Ya sadar Tuhan. Ya ingat, kalau pagi kita bangun, kita beribadah, ya, dan dengan kesadaran itu yang kita awali kehidupan ini, ingat, di mana letak kesadaran kita, maka kesanalah energi kita penuh ke sana. Kalau sadar kita masalah materi, ya selain daripada itu, maka itu energi kita lari ke situ. Ya, jangan mau kita dirusak kebahagiaan nikmat hidup ini dengan kesadaran yang lain-lain. Ya, yakini semua yang ada bergantung kepada Allah. Tidak usah takut kita, Allah tidak kasih kita rezeki dalam kesadaran itu. Artinya apa? Jangan lagi mencari kesadaran yang lain. Tidak ada janji di situ. Tapi sadar itu dulu. Ya, maka saya katakan, saya wajibkan kepada kita jemaah ini dibangun tidur itu kita sadar. Waktu sadar itu pandang itu adalah dari Allah, dari Allah. Begitu terbuka pikiran, mulailah kita bertahan di kesadaran itu. Pandang, rasakan aja sadar Tuhan itu. Ya, kenapa? Rugi kita kalau startnya nanti, ya mungkin ada problem, nggak selesai. Tapi dengan sadar Tuhan itu, ya Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya sadar kita itu la haula wala. Sadarilah ketika kita mengatakan hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak mungkin Allah mau menerima perwakilan ketika kau merasa kau lebih hebat. Tidak mau itu. Bukankah dikatakan itu, kalau kau ada, aku nggak ada, kata Allah. Kalau kesadaran lain yang kau bangun, aku jauh. Tapi kalau kesadaran tentang keberadaanku yang ada di diri kau, itulah nikmat, itulah surga makrifat itu. Nah, itu tegas saja saya ulang. Itu surga makrifat itu. Nah, maka ini dilatih sehingga kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah bisa dapat merasakan itu. Ya, paparan ini bukan sekadar mau diketahuin, dipraktekkan. Baru kita nanti memahami, oh inilah rupanya yang dimaksud Allah itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat. Kan kita kan sering menerjemahkan begitu. Tapi dengan hanya kesadaran ketuhanan itulah yang menjanjikan ketenangan dunia akhirat. Tidak usah mimpilah mau masuk surga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, kalau kita tidak membangun pusat kesadaran itu. Maka sadar yang sebaik-baiknya
adalah yang memiliki kesadaran itu sendiri yang kita sadar. Ya, jangan larikan, jadikan agama ini pelarian ya, tapi jadikan agama ini pedoman. Kalau pelarian gitu udah ada masalah baru lari ke Tuhan, itu namanya pelarian. Tapi kalau agama ini tanpa masalah, kita tetap menjadikan agama itu, tauhid itu menjadi pedoman. Ya, jemaah dimuliakan Allah, mengakui satu saja, hidup ini hidup kita syirik. Ya, kalau kita berkeyakinan bahwa hidup ini hidup kita, tapi pahami hidup ini yang dihidupkan Allah. Kalau begitu yang ada yang sang yang hidup. Iya, kalau ini kita akui hidup Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Insya Allah nggak ada beban di situ. Tapi sudah lama kita mengambil alih, mengklaim kalau hidup ini hidupnya Allah, maka kau terimalah ya konsekuensi kau yang merasa kau hidup. Bukankah kita di dalam kajian tasawuf diajarkan kita untuk sifat bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan ingat kawan-kawan jemaah dimuliakan oleh Allah, kita makhluk yang diatur, kita bukan makhluk yang mengatur. Kita sudah diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, kita katakan aku ridho Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika kita diberikan Allah cobaan, ya terbalik, memang nggak kita ucapkan kalau kita nggak ridho. Ya, kita makhluk yang diatur, bukan makhluk yang mengatur. Akhirnya saya tutup dengan kalimat, ya, apa yang terdapat dalam kitab Hikam itu, kalau kau mau tahu bagaimana keberadaanmu di sisi Allah, tanyalah dirimu, bagaimana kau memposisikan Allah di dalam dirimu. Saya ulangi lagi, kalau kau mau tahu bagaimana kondisimu di sisi Allah, tidak usah kau tanya Allah, tanya diri sendiri, bagaimana kita mengkondisikan Allah di dalam diri. Kalau kau anggap Allah tamu di diri kau, ya, maka tidak ada di sana keajaiban, yang ada penghinaan. Ya, itu penghinaan. Tapi kalau kau anggap Allah sang pemilik di dirimu, ya, ikuti saja skenario kehidupan ini. Toh memang hidup ini adalah sandiwara. Jangan fokus menonton sandiwaranya, filmnya, tapi kembali ke layar putihnya. Seperti itulah kita memahami ya kehidupan ini. Musuh kita bukan orang yang berada di luar diri. Musuh sejati kita juga ada di dalam diri kita. Itulah dia sifat ya keakuan, sifat anania. Ya, kita kerap sekali berantem dengan dia. Ya, contohnya bagaimana berantem dengan dia, ya kan, mau pergi sholat awak mau khusyuk dan gitu, kata dia, tuh kawanmu udah nunggu, ya kan, cepat-cepat dikit gitu. Nah, makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, tebalnya penyakit itu, kesadaran kemanusiaan itu, itulah hijab kadang mengganggu kita beribadah, tidak bisa nikmat, tidak bisa khusyuk. Ya, karena itu tadi. Jadi berhentilah menyalahkan setan. Walaupun SK setan memang untuk itu, tapi kadang-kadang ya kita sudah mengalahkan setan. Maka dalam bahasa canda, setan sudah pernah mengajukan mereka untuk berhenti menjadi setan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah melihat manusia lebih parah daripada setan. Ya, seperti itu. Tapi itu canda. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari terus kita renungkan. Ya, teruslah kita bermarifat kepada Allah. Saya katakan bermarifat kepada Allah bukan untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, setahun. Ya, kita bermarifat kepada Allah bukan hanya di atas sejadah. Ya, bukan hanya di majelis,
Tapi makrifat kepada Allah ya tidak ada batasnya sampai akhir hayat hidup kita. Ingatlah, dengan membangun kesadaran kelahiran yang kedua ini, coba bedakan nanti bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, insya Allah terasa hidup lebih ringan, lebih nyaman. Ya, tamsil lama saya, tamsil dekat kipas angin dingin, dekat api panas, dekat dengan Allah. Ya, seperti Nabi Allah Ibrahim dibakar, ya dia hanya meminta bardan wassalaman, ya menjadi ketenangan, jadi dingin, santai gitu dia. Ya kan, kenapa? Kesadaran ketuhanan itu saya rasa ya insya Allah kalau kita istiqomah, ya di situ kesadaran ketuhanan itu kita bangun, baik waktu kerja, kesadaran itu terus kita bangun di dalam diri ini, insya Allah ya logikanya setan tidak mau dekat. Tuh dekat dia nggak berani, panas. Tapi ingat, ketika kita kosong, tidak ada kesadaran ketuhanan itu, maka seluruh ya kekuatan setan itu akan dia kerahkan untuk mengacau, mengganggu, berpindahnya dari kesadaran ketuhanan kembali kepada kesadaran hewaniah kita, kebinatangan yang ada di diri kita. Nah, saya rasa itu saja. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwa tidak ada alasan kita ketika kita melihat diri, ya, melihat sifat Allah di diri untuk tidak membangun kesadaran kepada kesadaran ketuhanan. Yang kedua, bahwa kesadaran ketuhanan itu yaitu adalah hal yang wajib untuk kita miliki. Ya, itulah aplikasi dari sifat ihsan. Ya, seperti itu. Saksikan, musyahadah kita di situ. Ya, nah, dan teruslah meminta pertolongan kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Karena memang Allah sudah menaruh janji kepada kita, alladzina jahadu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, di jalanku, maka aku akan yang menunjukinya, kata Allah. Ya, sehingga benar-benar ya kita mau bertuhan itu kan mau enak. Mana ada yang mau bertuhan tak enak. Nah, jadi kita buktikan lewat kaji ini bertuhan itu enak. Ya, yakinlah, dekat dengan kata orang tua kita dulu, dekat dengan minyak wangi kita akan wangi, dekat kita dengan tukang besi kita akan seperti itu. Ya, sekali lagi mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura hidayah wa barakatuh wa salama ya mujib as-sa'ilin ya munzilal munjibin ya akramul akram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab ya musabbibil asbab sabbit hajatana ya Allah, sabbit niatana wa sabbit maksudana ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.